sapi, ya. Nah, bentuknya asam amino seperti ini. Ada 21 asam amino rantai A dan 30 rantai asam amino B, ya. Terbentuklah hormon protein insulin. Nah, ini proses sintesis insulin di dalam tubuh, ya. Produksi insulin yang dimana ini proses glukosa tadi masuk ke dalam mulut, ya, insulin keluar. Nah, kemudian ini jenis-jenis insulin. Jadi nanti kalau kalian di pasaran, di rumah sakit, ya, insulin itu ada yang kerja cepat, rapid acting. Ya, contohnya Aspat, ada yang pernah lihat nih? Aspat Lispro, ada yang pernah lihat enggak? Glulisin. Nah, ini maksudnya apa? Kerja cepat. Konsepnya itu atau kerjanya dia cepat, 15 sampai 30 menit. Sudah bisa menurunkan kadar gula darah. Ya. Ada yang short acting, regular, ya, dia setengah jam sampai 1 jam. Ada yang intermediate, NPH 2 sampai 4 jam baru bekerja. Ada yang long acting, determin atau glargine 2 sampai 5 jam. Pertanyaannya, kalau orang lagi hiperglikemik, glukosanya sampai 500, kalian kasih yang mana? Yang rapid. Karena kerjanya cepat. Jangan dikasih yang ini. Ini kerja lama. Ya, nanti kalau kadar gulanya sudah terkontrol, sudah oke, ya, 200 atau 2,5, boleh diberikan. Ya, kalau yang rapid ini ketika darurat diberikan. Ketika kadar glukosa yang meningkat drastis, maka kita berikan yang rapid. Tapi kalau sudah terkontrol, dia pulang, nah biasanya dokter memberikan yang long acting, ya, untuk mengontrol. Kenapa? Dia pemberiannya hanya sekitar 1 sampai 2 kali. Paling 1 kali dia sehari diberikan si obat tadi karena kerjanya lama, ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan lagi adalah cara pemakaiannya. Inilah tugas si apoteker kalau dia lagi kerja di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas, dikasih tahu. Kan biasanya orang kena diabetes itu kan orang yang udah tua, kan? Dia bingung, apalagi tangannya geter-geter gini, kan? Tremor. Apalagi apotekernya cantik kan makin tremor dia. Cara menyuntikkan insulin. Caranya adalah ini kan skill. Pertama, lihat dokter memberikan dosis insulin berapa. Oh, misalnya 3 unit. Maka di atas tutup insulin tadi ada putaran gitu. Apa bilangnya? Setelan gitu. Gitu tek sampai ada angka 3-nya. Nanti diputar. Tek. Misalnya 3 unit gitu ya, diputar. Ya sampai 3, kemudian dibuka jarumnya. Ya, ditutup jarumnya, dibuka. Kemudian dicari di mana lokasi yang banyak lemaknya. Nggak selamanya di perut, di lengan boleh, di pantat boleh. Cari yang banyak lemaknya. Biasanya kenapa Pak orang di perut? Karena susah kalau dia nyuntiknya di lengan, susah kalau nyuntiknya di pantat. Tapi boleh, nggak masalah. Cari yang banyak lemaknya. Nah, biasanya kan yang banyak lemaknya di perut, di lengan atau di pantat. Ini kan lemak semua, kan? Tapi yang biasanya dia bisa nyuntikkan sendiri kan di perut, nampak kan gini kan. Kalau di lengan kan susah, apalagi di pantat kan susah kan. Jadi biasanya di perut. Caranya tarik lemaknya, tarik, biar lemaknya ada, nampak kan lemaknya. Kemudian sudah diukur tadi, dilengketkan, baru dicetekkan. Jangan dilepas dulu, karena kalau langsung dilepas keluar airnya insulinnya. Tahankan dulu bentar, baru sudah 5 detik kan, baru dilepas, baru pelan-pelan dilepas, jangan sampai diginikan. Nah, besoknya lagi, jangan di situ lagi tempatnya, muter. Saya susah nggak ada lemaknya, muter ya. Di situ tempatnya kan, muter lagi di sini. Nah, sampai nanti akhirnya jadi putar lagi. Kalau nggak muter di tempat itu aja, terjadi namanya lipodystrofi. Ya, terjadi namanya lipodystrofi atau terjadi kerusakan pada jaringan lemak. Ya. Jadi ini skill cara pemberian insulin pada pasien diabetes. Kalau kalian nggak ngerti kayak gini, apalagi nanti misalnya ada tetangga yang sakit, saudara sakit, kalian tahu kan kalau kuliah di farmasi, dia gimana cara nyuntikan insulin? Nggak ngerti, wah malunya. Jadi kasih tahu, ya, cari jaringan lemak, yang mana ada lemaknya di situ, ya, di perut kan, di lengan, atau di pantat, silakan, di mana dia mau, senyamannya dia, gitu ya.
Karena kan itu suntik ya. Orang kalau dia bilang disuntik kadang ngeri gitu. Badannya berotot, kekar, nampak jarum lari. Ya kan? Muka sangat hati Barbie. Ya. Oke, ada pertanyaan ini? Insulin? Jelas? Kayak kamu. Selanjutnya adalah obat. Nah, obat ini banyak dia golongannya. Nah, inilah fungsinya kita belajar farmakologi ya. Jadi biar kalian tahu nih, ternyata obat diabetes tuh jenisnya banyak. Enggak metformin aja. Banyak jenis ternyata. Metformin itu hanya satu dari segelintir. Ya, ini kalau ditanya metformin, tahu metformin? Nah, obat tren ya. Ini golongan biduan ya. Biduan itu. Orang yang baru pertama kali kena diabetes atau yang sudah lama kena diabetes atau yang sudah legend kena diabetes wajib diberikan metformin. Metformin adalah obat pertama prima donna orang diabetes. Kenapa? Metformin dia tidak menjatuhkan kadar gula darah secara drastis. Obat yang lainnya kalau kalian berikan tanpa metformin langsung nggak sadarkan diri tuh. Metformin dia menurunkan kadar gula darah pelan, turun pelan. Jadi orangnya nggak akan pingsan. Tapi kalau jangan coba berikan sulfonyl urea atau contohnya glibenclamid. Pernah dengar glibenclamid? Kalau kalian berikan glibenclamid itu langsung nggak sadarkan diri, turun drastis. Makanya nggak boleh diberikan dalam bentuk glibenclamid tunggal. Harus dikombinasi sama metformin. Itu pun kalau metforminnya nggak mempan, bukan glibenclamid duluan diberikan. Misal ada pasien dia baru pertama kali kena diabetes, terus kalian berikan, biar cepat aja nih kadar gula darah itu loh, kalian berikan sulfonyl urea, glibenclamid atau glikazid, langsung diberikan nih Pak, glibenclamid minumnya 1 kali 1, 5 mg, pulang-pulang langsung nggak sadarkan diri, langsung ngedrop kadar gula darahnya, nggak boleh, ya. Jadi yang boleh diberikan pertama kali untuk orang kena diabetes adalah metformin. Kenapa metformin? Karena metformin menurunkan kadar gula darah secara perlahan. Oke. Kalau metformin nggak mempan